Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Padilla Putri dengan NPM 202103043 dari kelas B jurusan Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam kebutuhan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan suatu pendidikan ditentukan dengan bagaimana optimalisasi upaya pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi. Semua itu harus disertai dengan proses analisa. Proses analisa apa saja kebutuhan belajar yang dibutuhkan dan diperlukan. Menurut Morrison dalam Herwina pada tahun 2021, terdapat 6 macam kebutuhan yang biasa digunakan untuk merencanakan dan mengadakan analisa kebutuhan pembelajaran, yakni sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah kebutuhan normatif. Kebutuhan normatif adalah kebutuhan yang ada setelah dibandingkan dengan norma tertentu atau kebutuhan yang timbul apabila seseorang atau suatu kelompok berada dalam keberadaan di bawah suatu ukuran atau standar yang telah ditetapkan. Contohnya, pada kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan adalah penampilan seorang mahasiswa pada suatu lembaga pendidikan, yakni lembaga pendidikan berupa universitas berada di bawah rata-rata penampilan mahasiswa yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut atau sesuai dengan norma atau peraturan yang telah ditetapkan oleh universitas. Dan contoh lainnya adalah ketentuan normatif menetapkan bahwa untuk menduduki jabatan sebagai ketua himpunan mahasiswa diperlukan mengikuti diklat atau pelatihan pimpinan yang dilaksanakan oleh fakultas. Tetapi belum memenuhi kebutuhan tersebut, maka kebutuhan diklat atau pelatihan pimpinan merupakan salah satu kebutuhan normatif. Untuk yang kedua adalah kebutuhan komparatif. Merupakan kebutuhan yang muncul kalau dibandingkan dua kondisi atau lebih yang berbeda dan disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi faktor perbandingan kualitas atau mutu dengan pengaruh tujuan yang lebih baik. Misalnya, pada mahasiswa kelas B terjadi peningkatan dalam memahami materi yang dijelaskan oleh dosen dan mengerjakan serta mengumpulkan tugas sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Sementara, mahasiswa kelas D yang memiliki persamaan, yakni materi yang disampaikan tersebut sama dengan materi yang disampaikan di kelas B, tetapi mahasiswa kelas tersebut kurang memahami materi tersebut, sehingga menghambat pengumpulan tugas menjadi terlambat. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan mahasiswa kelas D terhadap mahasiswa kelas B, diketahui bahwa mahasiswa kelas B mampu menerjemahkan materi dosen yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan baik. Kondisi ini menunjukkan akan timbul kebutuhan yang berasal dari perbandingan antara mahasiswa kelas B dan mahasiswa kelas D, dengan kebutuhan yang dibutuhkan adalah kebutuhan mempelajari bahasa asing atau bahasa Inggris. Untuk yang ketiga adalah kebutuhan yang dirasakan. Disampaikan seseorang saat ditanyakan keperluan atau keinginannya saat itu. Disebabkan oleh suatu keadaan atau keinginan akan suatu hal dan dilakukan dengan cara melalui wawancara atau interview. Misalnya, prestasi belajar mahasiswa kelas B mengalami penurunan yang sangat signifikan. Setelah melakukan wawancara dengan mahasiswa tersebut, maka diketahui bahwa mahasiswa kurang memahami dan kurang menguasai teknologi yang diterapkan atau digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Maka, peningkatan kemampuan menggunakan teknologi yang diterapkan dan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Untuk materi yang keempat adalah kebutuhan yang diekspresikan tindakan. Kebutuhan yang ditampakkan oleh seseorang yang membutuhkan dalam pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah. Kebutuhan ini menjelaskan sebagai kebutuhan yang dirasakan dan diwujudkan melalui aksi pendidik atau peserta didik untuk mengungkapkan apa yang dibutuhkan.
Misalnya, seorang mahasiswa membutuhkan kemampuan untuk mampu berbicara bahasa Inggris dalam proses pembelajaran, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mahasiswa mengikuti kursus bahasa Inggris. Tindakan mengikuti kursus bahasa Inggris tersebut merupakan wujud dari kebutuhan yang diekspresikan. Dan yang kelima adalah kebutuhan masa depan. Proyeksi atau antisipasi kebutuhan yang akan terjadi di masa mendatang. Identifikasi kebutuhan yang diantisipasi ini akan membantu dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu memantau lingkungan dan memahami kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Misalnya, mahasiswa melakukan identifikasi terlebih dahulu mengenai kebutuhan yang akan dibutuhkan. Hasil identifikasi tersebut menghasilkan bahwa kebutuhan mengenai sistem informasi dan mengimplementasikan teknologi yang digunakan dalam melaksanakan teknik pembelajaran yang baru agar dapat terimplementasi dengan baik, maka dibutuhkan pelatihan yang terkait dengan penerapan sistem informasi dan pelatihan untuk dapat menggunakan teknologi dengan baik sehingga memudahkan untuk melaksanakan teknik pembelajaran yang baru. Untuk kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan insidentil yang mendesak. Kebutuhan ini diidentifikasi melalui analisis potensi masalah dengan pertanyaan, apa yang akan Anda lakukan bila terjadi kerusakan pada sistem jaringan telepon atau komputer? Misalnya, pada proses pembelajaran daring terjadi kerusakan sistem jaringan pada komputer, yakni tidak bisa memasuki ruang Zoom meeting. Maka, kebutuhan yang dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut untuk mengikuti pembelajaran adalah dengan memilih jaringan lain yang tidak bermasalah, seperti menggunakan paket data internet. Dan contoh lainnya adalah ketika sekolah mengalami bencana alam berupa banjir sehingga tidak dapat melakukan pembelajaran, maka kebutuhan yang mendesak diperlukan sekolah tersebut adalah tempat sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.